Bapak Ibu? Oke, kabar baik dan pasti luar biasa ya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tanpa terasa Bapak Ibu, bulan berganti bulan cepat berlalu. Dan kita sudah masuk bulan Agustus. Jadi perjalanan waktu itu cepat sekali. Jadi inilah yang dinamakan adalah Kairos. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Kairos itu waktu Tuhan. Terus cepat sekali. Dan saya yang percaya kalau kita berjalan dalam waktu Tuhan, tidak akan terasa Bapak Ibu, benar. Kita akan menikmati hari demi hari kita lewati. Waktu Tuhan itu sangat indah. Waktu Tuhan kalau kita intim dengan Bapa di sorga dan kita membaca, merenungkan kebenaran, kita pasti akan menikmati dalam waktu Tuhan. Tapi kalau kita mengikuti waktu kita, waktu manusia, itu pasti lama. Benar Bapak Ibu? Tapi kalau kita mengikuti waktu Tuhan, pasti kita akan menikmati. Untuk apa kita nyanyi lagu yang begitu menguatkan iman kita? Seperti lagu-lagu tadi, saya kira percaya ini lagu-lagu deklarasi. Lagu-lagu yang menyatakan, lagu-lagu yang menguatkan, lagu-lagu yang meneguhkan iman kita. Meneguhkan iman kita. Oleh sebab itu waktu kita menyanyi dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, walaupun situasi di sini dingin, tapi kekuatan tenaga kita pasti sudah akan keringat. Iya, tak akan terasa. Itulah dengan semangat kita kalau memuji menyembah Tuhan. Deklarasi memperkatakan pujian itu adalah firman. Sekali lagi, ada kuasa di dalam pujian. Ada kuasa di dalam lagu yang kita nyanyikan Bapak Ibu. Benar, saya sungguh merasakan bagaimana waktu kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Wow, luar biasa. Bapak Ibu kalau sempatkan waktu Mama dengar khotbah daripada almarhum Billy Graham yang sangat terkenal itu. Dia berkhotbah itu, wah, dia selalu memperkatakan, hari ini aku sehat, hari ini aku kuat, hari ini aku dilindungi Tuhan, hari ini, dan terus dia perkatakan, hari ini dia perkatakan. Terus dia perkatakan, hari ini aku hidup benar, hari ini aku hidup kudus. Dia perkatakan, jangan heran, dia bisa Tuhan izinkan mencapai 99 tahun. Luar biasa, sangat memberkati Bapak Ibu. Jadi ada waktu buka YouTube dan dengarkan khotbah dia. Itu kan tinggal kita pindahin, ada aplikasi untuk bahasa Indonesia. Tetap bahasa Inggris tapi akan keluar bahasa-bahasa Indonesianya. Sangat memberkati Bapak Ibu, sangat memberkati. Perkataan, nah oleh sebab itu waktu kita nyanyi tadi, kita sungguh-sungguh dengan segenap hati, kita memuji menyembah Tuhan. Saya kini percaya, sorga bersuka cita dengan pujian penyembahan saudara dan saya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Biarlah hari ini di awal bulan Agustus, berbahagialah Bapak Ibu ada di tempat ini. Ini adalah panggilan yang membawa saudara dan saya semakin dekat dengan Tuhan. Saya teringat dengan satu lagu, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberiku hidup dan pengharapan. Dari semua pujian-pujian tadi sangat memberkati, meneguhkan akan apa yang saya mau sampaikan. Muncullah lagu ini, Yesus kau kebenaran. Kita nyanyikan bersama-sama. Yesus kau kebenaran, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memam. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Musik dengan lembut. Perhatikan lirik lagu ini Bapak Ibu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberiku hidup dan pengharapan. Yes, betul itu. Dia sumber kebenaran. Tidak ada yang bisa menyangka
Yesus itu adalah sumber kebenaran. Yang menyelamatkanku, ya amin. Dia yang menyelamatkan, satu-satunya, tidak ada yang lain. Oleh sebab itu Yohanes mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus, dia sumber kebenaran, sumber keselamatan yang luar biasa. Kau memberiku hidup dan pengharapan. Dia memberikan kita hidup dan pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan untuk hidup yang kekal. Pengharapan bukan janji-janji palsu, tidak di PHP, enggak. Tapi ya dan amin, dia sumber pengharapan. Hidup diberikan kepada saudara dan saya. Biarlah kita sungguh-sungguh berkomitmen bahwasanya selama saya hidup, selama aku hidup, hatiku tetap dan terus menyembah Dia. Menyembah itu bukan cuma di gereja saja, tapi waktu kita di rumah, waktu kita bekerja, dalam perjalanan sekolah, kuliah, hidup kita ini adalah penyembahan. Dimanapun kita berada, kita bisa menyembah. Waktu kita kursus, waktu kita bekerja, berusaha, itulah penyembahan kita kepada Bapa di sorga. Amin Bapak Ibu. Amin. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih Tuhan. Saudara dan saya tidak ada yang bisa memisahkan. Kalau kita udah lengket dengan Tuhan, udah sepakat, maka tidak ada yang bisa memisahkan. Gak ada yang memisahkan saudara dan saya dalam kasih Tuhan. Tidak ada, udah pasti. Asalkan kita terus nempel kepada pokok anggur yang benar. Pokok anggurnya adalah Yesus Kristus. Dan saudara dan saya adalah ranting-rantingnya. Dia adalah pokok. Dan saya kira percaya, terus mata saudara dan saya memandang Dia, lihat, pandang kepada salib Kristus. Mata kita, mata saudara dan saya tidak teralihkan ke hal-hal yang lain yang menawarkan, yang menggoda, membuat mata kita terbuka untuk hal-hal duniawi. Tapi untuk hal-hal rohani kita menutup mata. Padahal Tuhan mengatakan biar mata kita terus terarah kepada salib Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Sehingga ada lagu mengatakan, mataku tertuju, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, kehendak-Mu ya Bapa. Selalu menyenangkan hatimu. Sekali lagi katakan, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu.
rencanamu. Kerajaanmu, ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak. Ku mau selalu, ku mau selalu hatimu, ku mau mengikuti, ku mau mengikuti, haleluya. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran dapat kita definisikan adalah kesesuaian dengan fakta atau yang sebenarnya. Pernyataan yang terbukti atau diterima sebagai benar. Kenyataannya atau keadaan yang sebenar-benarnya. Sebagian orang mengatakan bahwa tidak ada realitas sebenarnya, tetapi hanyalah persepsi atau itu hanya merupakan opini. Di sisi lain ada pihak yang percaya adanya realita absolut atau kebenaran absolut. Kebenaran yang tidak bisa disangka. Kebenaran yang sebenar-benarnya. Tidak bisa. Kalau dikatakan absolut itu mutlak. 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 Cuma orang hanya mengatakan itu hanya ilusi saja. Tapi Rasul Yohanes dengan tegas dia mengatakan, saya suka ada beberapa ayat mungkin memang Pak Junior tidak catat di situ, tapi saya hanya menyampaikan ada beberapa hal. Seperti dia mengatakan, dalam Yohanes mengatakan, akulah. Di kitab-kitab lain tidak ada, dengan jelas dia mengatakan, akulah, 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 akulah. Tidak ada yang bisa menyangka, memang dia benar. Dia katakan di sini kan, yang dalam Yohanes 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akulah roti hidup. Dalam Yohanes 8 ayat 12, kata Yesus, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Yohanes 10 ayat 14, akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sering kita mengenal, akulah gembala yang baik. Dan pasti dia mengenal si gembalanya, dan gembala mengenal domba-dombanya. Dan Yohanes 14 ayat 6, ada ditampilkan bisa. Yohanes 14 ayat 6. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Bapak Ibu percayakan ayat-ayat ini? Percaya, sungguh percaya bahwasanya dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Kalau saudara dan saya percaya, jangan menyeleweng.
Jangan menyimpang dari jalan itu yang dia sudah tawarkan kepada kita. Di bagian lain mengatakan, Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, di luar Yesus, saudara dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin kita bisa berbuat apa-apa, tapi itu di luar Tuhan. Bukan di luar kehendak Tuhan, bukan dalam perkenanan Tuhan. Tapi kalau kita ada di dalam Kristus, kita akan berbuah lebat. Dan kita bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, dari ayat-ayat yang saya sampaikan ini adalah kebenaran absolut. Ini kebenaran mutlak. Dan itu gak bisa disangka. Tidak bisa. Karena dia sudah mewakili, dia katakan, akulah jalan. Iya. Orang banyak mencari jalan. Orang mengatakan, iya betul, ke Roma banyak jalan. Betul. Tapi menuju ke sorga hanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Menuju ke sana, ke Yerusalem baru, ke sorga hanya di dalam Yesus Kristus. Itu yang dicari-cari orang. Nah oleh sebab itu, kalau kita sudah ada dalam track yang benar, sudah ada di dalam Yesus, ayo pertahankan jalan itu. Sekalipun mungkin berat, seperti lagu tadi mengatakan, ada yang menggodai kita, perjalanan kita, tapi kita tetap di jalan itu. Karena yang kita ikuti adalah yang menjamin kehidupan saudara dan saya sampai kepada kekekalan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang saya kira percaya, kita sepakat dengan hal ini. Kita mau sama-sama sampai di Yerusalem baru. Amin. Amin. Kita sampai ke sorga nanti. Amin. Nah oleh sebab ini kebenaran. Jadi kalau kebenaran itu sudah dengar, jangan ragukan, jangan sangsikan. Aku percaya kebenaran itu. Tanamkan dalam kehidupan saudara saya. Aku percaya. Sekalipun perjalanan saya ada tantangan, ada ujian, ada lagu mengatakan masalah itu masih ada. Masalah itu ada. Tapi aku tetap percaya akan janji Tuhan. Tetap percaya. Karena kalau di dalam Tuhan sekali kairos, waktunya Tuhan, waktu yang terbaik, Tuhan pasti akan selesaikan semua. Amin. Sehingga kita mengatakan semuanya bisa dilewati. Katakan semuanya bisa dilewati. Kenapa kita mengatakan demikian? Karena ada pengharapan. Ada janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sehingga kita terus berjalan di dalam pengharapan. Kebenaran itulah yang memampukan kita terus berjalan. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita buka Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, biarlah kita terus berpijak dan berjalan dalam kebenaran firman yang menguduskan kita, yang menguatkan kita. Dan perjalanan kita pasti akan indah bersama dengan Tuhan. Jika manusia mau mengenal kebenaran yang absolut, kebenaran yang universal, satu-satunya cara hanya bisa melalui hubungan pribadi dengan Dia. Dan kita mengklaim dirinya sebagai kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau kita mengalami kebenaran sungguh-sungguh,
hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga waktu kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita intim dengan Bapa di sorga, dan kita terus berjalan bersama dengan Dia, dan kita bisa mengatakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu. Yes, amin, haleluya. Menikmati, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Orang yang bisa menyanyikan lagu ini paling hati yang paling dalam, dia akan menikmati sungguh indah bersama dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Dia selalu punya kerinduan terus dalam Tuhan. Dalam perjalanan, dalam pekerjaan, apapun aktivitas saudara saya, menikmati hadirat Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan jangan hanya dinikmati di gereja, di ibadah, tapi dimanapun kita berada, kita menikmati hadirat Tuhan. Amin. Dalam perjalanan sekolah, tempat kursus, tempat kuliah, tempat sekolah, tempat usaha, hadirat Allah ada. Amin. Bukankah pribadi Tuhan dia Allah Maha Kuasa, Allah Maha Hadir, Allah Maha Besar. Tiga hal ini, dia Allah Maha Hadir, dia hadir. Dia Allah Maha Besar, Maha Kuasa. Ada kan lagu yang sangat simpel mengatakan Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha. Dari segala masa dia yang mengatur semuanya, Bapak Ibu. Dia Allah Maha Kuasa. Dia hadir, dia ada bersama-sama dengan kita. Nah, oleh sebab itu, waktu kita baca, renungkan, dengar kebenaran itu yang membuat kita, puji Tuhan, haleluya, terima kasih. Dalam keadaan susah kita temukan firman Tuhan. Dalam keadaan pergumulan ada pujian yang menguatkan kita. Kita bersyukur Tuhan, terima kasih. Kebenaran itu yang membuat saudara bebas, merdeka, kuat. Fakta bahwa kebenaran yang absolut itu ada mengarah kita kepada kebenaran bahwa ada Allah yang berdaulat, yang menciptakan langit dan bumi. Ia telah menyatakan dirinya kepada kita supaya setiap manusia dapat mengenalnya secara pribadi melalui Yesus Kristus. Kebenaran yang tidak bisa disangka. Sekalipun dia ahli, para ahli pernah di dalam satu bagian Alkitab yang mengatakan matahari berhenti.
dan NASA menyelidiki dan mereka menemukan benar itu pernah terjadi. Ilmu membuktikan apa yang Alkitab catat, dibuktikan dengan sains, dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, dan itu benar. Ada banyak hal, fakta-fakta. Waktu kita membaca firman Tuhan ini, orang pergi melihat sejarah peninggalan di Yerusalem, di Israel. Fakta ada. Ya ada. Gak bisa dibohongi. Semua ada. Jadi ini bukan dongeng. Ini benar. Ini kebenaran yang mutlak. Absolut, ya dan amin. Kebenaran yang kita harus percaya. Untuk apa kita membaca Alkitab ini kalau tidak ada rasa tertarik dan rasa penasaran dan membuktikan Allah yang saya sembah, Allah yang hidup. Amin. Amin Bapak Ibu. Dan memang itu dibuktikan. Orang mencari bukti bagaimana Petrus ada di Danau Galilea, itu ada. Ada museumnya. Ada kapal waktu dinaiki oleh Tuhan Yesus, masih ada. Ditemukan. Ada semuanya. Membuktikan bahwasanya apa yang tercatat dalam Alkitab adalah ya dan amin. Amin Bapak Ibu. Sekalipun mungkin kita belum ke sana, tapi saudara saya percaya. Aku percaya apa yang ada di dalam Alkitab ini. Amin. Kita percaya bahwasanya inilah firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran itu tidak bisa disangka lagi. Kalau kita mengatakan akulah jalan, hodos, dan kebenaran, aletheia. Dia adalah hodos, jalan yang lurus. Dia adalah jalan yang tidak bisa disangka. Oleh sebab itu, waktu doa malam ada ayat yang saya paling suka adalah marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Wow, Bapak Ibu, itu adalah tawaran eksklusif loh. Menawarkan, ayo datanglah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Ini tawaran Yesus, undangan istimewa bagi yang mau. Saya kira percaya orang yang menerima tawaran itu, dia akan pasti lari-lari. Dia akan datang mendekat dan datang bersujud dalam altarnya. Aku Tuhan, aku yang letih lesu dan berbeban berat. Berikan aku peristirahatan. Berikan aku kelegaan di dalam Engkau. Oleh sebab itu Bapak Ibu, siapapun kita yang ada di tempat ini, percayalah kebenaran itu yang sudah memerdekakan saudara dan saya. Amin. Yesus yang melakukan semuanya. Oleh sebab itu, bila kita terus berjalan dan jangan lelah mengatakan saya tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ini berarti bahwa semua aspek kehidupan manusia termasuk moralitas, etika, dan spiritual seharusnya diukur dan diatur oleh ajaran-ajaran dan teladan Yesus. Jadi apapun dalam kehidupan kita ini, patokannya adalah ini firman Tuhan. Firman Tuhan. Dalam moralitas, dalam etika kita, dalam kita beragama mengikuti, semuanya berpatokan kepada firman Tuhan. Firman Tuhan. Dan saya kena percaya kita akan menjadi umat pemenang. Amin. Kita akan menang di dalam Kristus. Kita menang dalam Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, percayalah bahwasanya Dia yang sudah menawarkan akan jalan kebenaran itu benar. Dia adalah sumber segala sumber di dalam kehidupan kita. Aku percaya sekalipun aku tidak pernah melihat. Aku percaya sekalipun aku belum mengalami. Tapi aku tetap percaya akan janji firman Tuhan akan tergenapi di dalam kehidupan saya. Amin Bapak Ibu. Kebenaran itu aletheia.
Dan percayalah Bapak Ibu, kita akan mengalami namanya hidup yang kekal, Zoe. Hidup yang kekal, hidup yang kita miliki sekarang ini. Mari kita sampaikan, saya akan sampai dalam hidup yang kekal, menikmati berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya yang percaya Bapak Ibu akan merasakan perjalanan dalam bulan ini. Percaya akan kebenaran ini yang akan menuntun kita, amin. Percaya, jangan ragukan. Saudara, kalau meragukan kebenaran firman Tuhan ini, saudara dan saya termasuk murtad. Iya, percaya bahwasanya kebenaran itu yang sudah menolong saya, kebenaran itu yang sudah memerdekakan saya. Untuk apa dia mengatakan, akulah pintu, akulah roti, akulah terang, akulah jalan. Dia mengatakan hal itu. Ini merupakan Yesus sungguh-sungguh menyatakan, aku ini, ayo datang percaya sama saya. Akulah pokok anggur yang benar. Ini orang mengatakan, Yohanes menulis Alkitab ini sungguh luar biasa. Tidak ragu-ragu mengatakan, menampilkan pribadi Yesus. Di tengah dunia, di zaman modern apapun, dia hadir mengatakan, akulah. Sehingga saudara saya tidak ragu akan mengikuti, percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua. Mari kita berdiri. Mari kita angkat pujian. Ku bersyukur padamu Tuhan. Saya undang Singer maju ke depan. Mari kita mempersiapkan untuk menerima perjamuan kudus.